Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ramadan Tomo dengan NIM 24036. Di sini saya akan membuat video tentang normalisasi data sebagai bentuk tugas asistensi dari praktikum manajemen bisnis data 2025. Untuk di sini data yang dibagikan yaitu ada ID dokter, ID spesialis, nama dokter, ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan dan tanggal masuk RS. Kemudian kita bentuk jadi first normal form atau bisa disebut 1NF. Untuk dari syarat 1NF yaitu setiap kolom berisi nilai atomik, tidak boleh ada data yang kosong dan kolom berulang. Jadi di sini untuk hasil dari 1NF yaitu terisi semua. Kemudian untuk second normal form atau bisa disebut 2NF yaitu meliputi harus memenuhi 1NF dan setiap atribut harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Begini untuk hasil dari 2NF. Bagi dua yaitu ada tabel sendiri satu yaitu tabel dokter, untuk isinya ID dokter, spesialis, ID spesialis, nama dokter dan ID pasien. Untuk tabel berikutnya yaitu yang 2NF yaitu ada tabel pasien yang berisi nama pasien, penyakit, ID ruangan dan tanggal masuk rumah sakit. Dan berikutnya yaitu ada treat normal form atau bisa disebut 3NF yang harus memiliki syarat memenuhi 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif. Untuk tabel dari 3NF yaitu ada 3, tabel dokter, tabel ruangan dan tabel pasien. Untuk tabel dokter sendiri yaitu berisi ID dokter, spesialis, ID spesialis, nama dokter dan ID pasien. Untuk berikutnya yaitu tabel ruangan yang berisikan ID ruangan dan ruangan. Kemudian ada tabel pasien yang berisi nama pasien, penyakit dan tanggal masuk rumah sakit. Untuk hasil dari 3NF tersebut yaitu ada ID pasien, tanggal masuk rumah sakit, nama dokter dan ID ruangan dan penyakit. Lalu berikutnya kita masukkan yang tabel 3NF tadi yaitu spesialis. Kemudian kita klik logikal. Untuk sertipnya tetap sama yaitu varchar. Untuk size-nya tetap sama yaitu 20. Untuk unitnya tetap sama seperti tadi. Cuma di sini bukan primary UID melainkan mandatori yang dicentang. Terus kita apply, kemudian kita klik tanda plus lagi. Kita lihat untuk 3NF tadi yaitu ID spesialis. Terus kita untuk ID spesialis. Terus data type-nya logikal. Untuk source type-nya masih sama yaitu varchar. Terus untuk size-nya sendiri yaitu 20. Unitnya itu char. Kemudian matadori, apply. Terus kita klik tanda plus lagi. Terus kita lihat nama dokter. Kemudian kita tulis di data modeler tadi nama dokter, kemudian logikal, varchar, kemudian untuk size sendiri masih sama yaitu 20. Untuk unitnya yaitu char. Kemudian matadori kita centang, terus apply. Terus kita klik tanda plus lagi. Kemudian seperti tadi yaitu
ID pasien, kemudian logikal, terus varchar. Untuk size-nya sendiri masih tetap sama, yaitu 20. Untuk unitnya car, terus matadorinya kita centang, habis itu apply, terus kita klik OK. Kemudian kita klik lagi untuk tabel ruangan yang berisikan ID ruangan dan ruangan. Terus kita masih sama seperti tadi, kita seret, kemudian kita namai tabel ruangan. Tabel ruangan. Kemudian kita apply, kemudian seperti tadi kita ke atribut, terus klik tanda plus, terus kita klik ID ruangan. ID ruangan. Kita klik logikal, terus tipenya masih sama, yaitu seperti tadi, yaitu varchar. Kemudian untuk size-nya sendiri yaitu 20, dan untuk unitnya yaitu masih tetap sama car. Kemudian primary UID nya kita centang, kemudian apply, kemudian kita klik tanda plus lagi, terus kita namai dengan ruangan seperti halnya yang seperti di Excel tadi. Terus logikal, varchar, untuk size-nya sendiri masih sama, yaitu 20. Kemudian car, terus mandatorinya kita centang, kemudian kita apply, kita OK. Nah, untuk selanjutnya kita masih sama, kita seret dulu, kemudian kita namakan tabel pasien. Kemudian kita ke atribut, klik tanda plus, terus kita namakan seperti halnya yang di Excel tadi, yaitu nama pasien, penyakit, dan tanggal masuk RS. Berarti kita namakan yang awal ini yaitu nama pasien. Nama ID pasien dulu, terus kemudian logikal seperti kayak tadi, yaitu varchar untuk source type-nya. Kemudian unit size-nya tetap sama, yaitu 20, dan unitnya tetap sama car. Langsung primary UID-nya kita centang, kemudian apply, lalu kita klik tanda plus lagi. Untuk atribut kedua ini kita namakan nama pasien, logikal, terus tertibnya masih tetap sama, yaitu varchar, size-nya 20, unitnya tetap sama, yaitu car. Kemudian mandatorinya kita centang, terus apply, kita klik tanda plus lagi, kemudian kita namakan dengan penyakit, kemudian kita logikal, terus varchar, untuk size-nya sama 20, dan unitnya car. Terus mandatorinya kita centang, kemudian apply, terus kita klik tanda plus lagi untuk tanggal masuk RS.
tanggal masuk RS. Terus kita logical. Untuk source type-nya kali ini kita tidak menggunakan varchar melainkan menggunakan date. Terus kita klik mandatory, kemudian apply, terus oke. Setelah selesai kita tulis yang 3 ini tadi, kemudian kita tulis kita membuat untuk hasilnya tadi yang bernamakan tabel rawat atau instansi. Kemudian kita play, terus atribut, klik tanda plus, kita namakan ID pasien, logical, kemudian varchar seperti kayak tadi. Untuk size nya tetap sama 20, ininya juga masih sama. Terus primary UID nya kita centang, apply, terus kita klik tanda plus lagi. Untuk yang kedua ini dinamai tanggal masuk RS, tanggal masuk RS. Untuk data tab-nya masih sama. Ini untuk yang diisi yang kali ini. Kemudian untuk data tab-nya masih sama, logical, terus date, terus mandatory kita centang, apply, terus kita plus lagi. Terus nama dokter, logical, varchar, terus size-nya tetap masih sama yaitu 20. Ini juga masih sama, terus mandatorinya kita centang, apply, terus kita tanda plus lagi. Untuk selanjutnya yaitu ID ruangan, terus masih sama, logical, varchar, terus size-nya masih sama 20. Untuk unitnya sendiri char, dan mandatorinya kita centang, apply, lalu kita klik tanda plus lagi. Untuk yang terakhir ini yaitu penyakit, kemudian logical, source type-nya masih sama yaitu varchar, varchar. Untuk size-nya tetap masih sama yaitu 20. Char, mandator kita centang, kemudian apply, kemudian kita oke. Terus ini kita tata serapi mungkin. Terus yang tabel ruangan kita tarik ke bawah, tabel rawat agak ke atas. Kemudian kita klik yang panah kiri atas itu, terus kita seret dari tabel rawat ke tabel dokter, kemudian oke. Nah, terus sama seperti kayak tadi, kita klik tanda panah itu, dari tabel rawat kita seret ke tabel pasien, terus oke. Salah benar. Kita delete dulu, yes. Terus kita seperti kayak tadi, seret dari tabel rawat ke tabel pasien, oke. Terus kita pencet oke. Untuk yang terakhir ini kita seperti kayak tadi, tanda plus, kita seret dari tabel rawat ke tabel ruangan, terus kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita klik tanda ini, terus kita engineer-kan. Nah, ini untuk hasil akhirnya dari normalisasi data pada modul 1 praktikum MBD 2025. Sekian, terima kasih.